Shalom Sobat Teruna, ketemu lagi di hari Minggu ini. Apa kabar kalian? Wow, pasti luar biasa ya. Ya, sebentar kita akan masuk dalam ibadah. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Kau berikan kami nafas baru supaya kami masih boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Yang sebentar kami akan beribadah Tuhan, biarlah kami boleh persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami supaya firman yang kami dengarkan pada hari ini boleh menjadi berkat dan kami boleh memberkati orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke Sobat Teruna, selamat menikmati ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat Teruna. Kita bertemu lagi di IHMPT minggu ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan hari ini terambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17 dengan tema Bersama Tuhan Aku Bisa. Nah Sobat Teruna, yuk kita baca firman Tuhan. Sobat Teruna, setelah Musa mati, Yosua diangkat langsung oleh Allah untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Tidak mudah memimpin bangsa yang besar seperti bangsa Israel. Tetapi Yosua percaya janji Tuhan kepada Musa akan menyertainya. Tuhan juga akan menyertai Yosua ketika Tuhan mempercayai Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Ya, benar sekali Sobat Teruna. Dan hari ini kita akan melihat bukti penyertaan Tuhan terhadap Yosua ketika ia memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Jadi, di bacaan kita hari ini, Yosua bangun pagi-pagi dan membawa orang-orang Israel dari Sitim menuju ke sungai Yordan. Sesampainya di sana, mereka melihat bahwa kalau mereka menyeberangi sungai Yordan itu merupakan perjalanan yang sangat mustahil untuk mereka lakukan. Melihat hal tersebut, Yosua tidak tinggal diam dengan adanya permasalahan tersebut. Setelah 3 hari, Yosua memberi perintah kepada pengatur pasukan untuk mengelilingi perkemahan. Dan orang-orang Israel, ketika mereka melihat tabut perjanjian Allah, mereka harus mengikutinya dengan menjaga jarak sejauh 2000 hasta atau 900 meter. Dan mereka juga harus menguduskan diri mereka karena Allah akan melakukan perkara ajaib ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Lalu Allah berfirman kepada Yosua pada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8, yaitu, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata semua orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Dan Yosua melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya, yaitu kita lihat pada ayat yang ke-11 sampai ke-12. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Lalu apa yang terjadi ketika semuanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Semua jawaban itu ada pada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16.
Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu, mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Sobat Teruna, tahu nggak kenapa mereka harus menjaga jarak dan mereka harus menguduskan diri mereka? Itu semua karena tabut perjanjian Allah merupakan simbol kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Jadi mereka menjaga jarak itu adalah bukti cara mereka menghormati kehadiran Allah. Dan yang kedua, mereka harus menguduskan diri mereka karena Allah akan melakukan perkara yang ajaib. Dan itu adalah syarat utama untuk orang-orang percaya melihat karya Allah dengan menguduskan diri mereka. Wow, luar biasa ya Kak, pertolongan Tuhan atas Yosua dan bangsa Israel. Nah, jadi Bunda, bacaan kita hari ini mau mengingatkan kita untuk kita dapat belajar dari teladan Yosua nih Bunda. Jadi, ketika kita punya masalah, kita tidak boleh hanya diam, hanya untuk meratapi permasalahan, menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan dengan keadaan permasalahan kita. Namun kita dapat belajar dari Yosua bahwa kita harus berani Bunda menghadapi permasalahan untuk mendapat suatu jalan keluar. Jadi cara yang dilakukan oleh Yosua ini ada 3 nih yang dapat kita pelajarin. Yang pertama, kita harus percaya dan yakin kepada Allah itu sepenuhnya, tidak boleh suam-suam kuku. Yang kedua nih Bunda, Ya. kita harus menguduskan diri kita agar kita dapat melihat karya Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir nih Bunda, Ya. kita harus mendengar dan menaati semua perintah Allah melalui firman-Nya. Karena menguduskan diri dan mentaati firman-Nya itu adalah bukti bahwa kita benar-benar yakin kepada Allah yang kita sembah. 3 cara tadi dilakukan Yosua, sehingga Yosua ketika menghadapi permasalahan ia tidak dapat menyeberangi sungai Yordan, dengan pertolongan Tuhan ia dapat menyeberangi sungai Yordan bersama dengan orang-orang Israel. Dan permasalahannya nih Bunda dapat terselesaikan dengan bantuan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Keren. Nah, Sobat Teruna, setiap orang pasti punya masalah. Namun sebagai orang percaya, kita harus mengimani bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa. Nah, Sobat Teruna, setiap orang pasti punya masalah. Namun sebagai orang percaya, kita harus mengimani bahwa Bersama Tuhan kita bisa menghadapi masalah. Dari firman Tuhan yang kita sudah dengar, mari kita meresponnya dengan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, karena hari ini kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarpun pada saat ini Bapa kami melakukannya secara online ya Bapa, namun biarlah itu semua tidak mengurangi rasa kami untuk mencintai lebih dalam lagi kebenaran firman-Mu ya Bapa. Jadikanlah kami ya Bapa teruna-teruna yang berani menghadapi permasalahan, karena kami yakin dan percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang kuat, yang memiliki cara ajaib untuk setiap permasalahan yang kita miliki. Kami serahkan Bapa, doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Teruna, sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini kan? Ya, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat buat kehidupan kita. Dan kemanapun kita pergi, kita juga bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.